Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Sukma Arifin, NIM 20174011035 dari kelas 1 MPIA. Di sini saya akan presentasikan materi ilmu perkembangan masa hidup manusia. Mau tahu kelanjutannya? Ikuti terus video ini hingga selesai. Definisi ilmu perkembangan masa hidup manusia. Ilmu perkembangan masa hidup manusia merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan masa hidup manusia yang memiliki beberapa faktor dan tahapan dari masih dalam kandungan hingga lanjut usia. Menurut ahli perkembangan masa hidup Paul Balz, lifespan perspektif memandang bahwa perkembangan manusia yang berlangsung seumur hidup terbagi atas perkembangan multidimensi, multiarah, plastis, multidisiplin, dan konseptual. Perkembangan ini akhirnya akan terlihat melalui faktor pertumbuhan, pemeliharaan, dan regulasi atau pengaturan, dan dibangun melalui kerjasama faktor-faktor biologis, sosiokultural, dan individual. 1. Perkembangan manusia bersifat multidimensi, maksudnya yaitu setiap individu pasti memiliki karakteristik yang berbeda antara individu yang satu dengan individu lain. 2. Perkembangan manusia bersifat multiarah, yaitu perubahan yang dialami oleh seorang karena berada atau condong dalam situasi dan kondisi tertentu. 3. Perkembangan manusia bersifat plastis. Fase ini menjelaskan bahwa manusia memiliki penurunan kemampuan kognitif yang diiringi dengan pertambahan usia. 4. Perkembangan manusia bersifat konseptual. Perkembangan ini terjadi pada perubahan individu yang mengikuti perkembangan zaman. 5. Ilmu perkembangan bersifat multidisiplin, yaitu ilmu yang berhubungan dengan disiplin ilmu seperti ilmu tentang kedokteran, astronomi, sosiologi, psikologi, dan ilmu tentang saraf. Jadi, setiap individu manusia akan mengalami perkembangan dan perubahan yang berkaitan dengan biologis, kognitif, dan sosial, dan memiliki interaksi dengan manusia satu dan manusia lainnya. Selanjutnya, tahap perkembangan masa hidup manusia. 1. Masa sebelum lahir atau prenatal period. Masa ini berlangsung sejak terjadinya konsepsi atau pertemuan sel bapak ibu sampai lahir, kira-kira 9 bulan 10 hari atau 280 hari. 2. Masa bayi baru lahir atau newborn. Dalam perkembangan manusia, masa ini merupakan fase pemberhentian plateau stage, artinya masa tidak terjadi pertumbuhan atau perkembangan. 3. Masa bayi atau babyhood. Masa bayi ini dianggap sebagai periode kritis dalam perkembangan kepribadian karena merupakan periode di mana dasar-dasar untuk kepribadian dewasa pada masa ini diletakkan. 4. Masa kanak-kanak awal atau early childhood. Masa ini anak-anak mempelajari dasar-dasar perilaku sosial sebagai persiapan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi dan yang diperlukan untuk penyesuaian diri. 5. Masa kanak-kanak akhir atau later childhood. Di masa ini anak-anak telah siap untuk mendapatkan pendidikan di sekolah dan perkembangannya berpusat pada aspek intelek. 6. Masa puber atau puberti. Masa puber merupakan periode yang tumpang tindih karena mencakup tahun-tahun akhir masa kanak-kanak dan tahun-tahun awal masa remaja. 7. Masa dewasa awal atau early adulthood. Masa dewasa awal adalah masa pencarian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, periode nilai-nilai, kreativitas, penyesuaian diri, dan pada pola hidup yang baru. 8. Masa dewasa madya atau middle adulthood. Menurut Erikson, selama usia madya ini, orang akan menjadi lebih sukses atau sebaliknya mereka berhenti atau stagnasi. 9. Masa usia lanjut atau later adulthood. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai mati, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Terima kasih, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Bila ada tutur kata yang
tidak berkenan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.